Sip. Untuk mata kuliah ini dilaksanakan harusnya secara offline ya. Cuman karena memang hari ini saya lagi ada pekerjaan, jadi kita laksanakan secara online dulu. Dan memang untuk kondisi sekarang saya sedang S3 di Telkom University gitu ya. Jadi memang menyesuaikan ya untuk jadwal kuliah itu sendiri. Kalau kalau jadwal tetapnya masih sama gitu ya, mungkin pelaksanaannya yang menyesuaikan ya. Jadi mungkin ada pertemuan kita akan offline ya, pertemuan online mungkin bisa sinkronus atau asinkronus. Nah, untuk pertemuan sendiri itu saya usahakan akan saya kabari sebelumnya ya. Apakah kita akan offline, online atau seperti apa. Cuman tadi memang agak terlambat ngabarinnya ya di pagi hari. Harusnya saya kabarin kemarin ya karena ini juga mendadak ya. Jadi daripada tidak terlaksana ya kita laksanakan dulu aja secara online untuk pertemuan pertama ini. Nah, di analisis kebutuhan perangkat lunak ini kebetulan kita ada dua dosen yang mengajar ya. Ada saya dan Bu Puspita Nurul Sabrina. Eh, kita sama-sama memegang dua kelas ya untuk AKPL. Kalau Bu Puspita dua kelas reguler pagi, kalau saya satu kelas reguler pagi dan satu kelas reguler sore. Nah, untuk koordinator mata kuliahnya itu saya gitu ya. Jadi untuk kuis, untuk UAS itu nanti akan sama gitu ya. Biasanya sih kuisnya pilihan ganda, UAS UTS-nya juga pilihan ganda ya, tapi dikerjakannya untuk UTS UAS itu sesuai jadwal ya. Kalau untuk kuis itu bisa pakai Google Form gitu ya. Oke, materi efektif kita ada sekitar 12 materi, di mana ada dua kuis ya di pertemuan yang tersebut dari 14, lalu kemudian ada UTS dan UAS gitu ya. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah pilihan wajib ya, yang teman-teman harus ambil apabila teman-teman memilih kelompok bidang keahlian dari data dan software engineering. Kalau tidak salah di semester ini ada dua ya mata kuliah pilihan wajib. Yang pertama adalah analisis kebutuhan perangkat lunak, lalu yang kedua adalah pemodelan perangkat lunak ya. Jadi ada dua. Oke, seperti biasa kalau mengajar saya suka sharing tentang tujuan ya dari mata kuliah ini. Nah, untuk analisis dan kebutuhan perangkat lunak ini kalau kita lihat role-nya dalam software engineer itu adalah sistem analis dan bisnis analis ya. Jadi ada dua. Nah, di mata kuliah ini kemampuan yang dibutuhkan itu lebih banyak ke critical thinking gitu ya, terus komunikasi dan kolaborasi. Lalu ada skill yang lain. Jadi yang diharapkan di sini bukan coding ya, bukan juga desain perangkat lunak gitu ya. Jadi kita lebih fokus ke arah eh, ngomong sama orang ya kalau software requirement. Nah, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diperdalam dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya. Jadi kalau kita kuliah biasanya itu tahun pertama itu adalah mata kuliah dasar ya. Kemudian tahun kedua itu juga sama mata kuliah dasar. Nah, mulai di tahun ketiga dan tahun keempat itu adalah mata kuliah tingkat lanjut ya biasanya. Jadi mata kuliah ini itu adalah pendalaman daripada mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang pernah diambil di semester 3 atau 4 kemarin ya. Nah, jadi di sini ada tiga hal yang akan menjadi tujuan di mata kuliah ini. Harusnya mata kuliah ini aman ya. Jadi saya setiap mengajar mata kuliah ini tidak ada yang tidak lulus gitu ya. Jadi harusnya aman gitu ya. Kecuali kalau mata kuliah data warehouse, data mining itu bisa jadi ya. Tapi kalau mata kuliah ini dan di mata kuliah pemodelan perangkat lunak itu harusnya sih aman-aman aja gitu ya. Oke, tujuan yang pertama ini kita akan memperdalam tentang apa itu kebutuhan perangkat lunak gitu ya. Terkait dengan pendalaman dari filosofi, dari definisi dan kaidah-kaidah lain yang sering kita gunakan lah ya term-termnya atau kata-katanya itu dalam ilmu software requirement. Jadi memang ada banyak practices yang nanti akan kita coba lihat gitu ya.
dari mata kuliah ini. Nah, di semester 3 juga waktu ngomongin masalah apa APPL ya, analisis dan perancangan perangkat lunak itu kan ada sedikit ya tentang software requirement-nya. Nah, di situ kan hanya kita ketahui software requirement itu ada dua ya, dari sisi fungsional dan non fungsional. Nah, di sini juga sama sih gitu ya, ada dua juga gitu ya. Tapi nanti akan kita perdalam dan nanti akan ada beberapa membahas tentang masalah requirement engineering-nya. Pokoknya ini mata kuliahnya lebih detail aja ya daripada yang kemarin. Kalau APPL itu kan kita bahas requirement itu hanya dua pertemuan ya. Kalau di RPL itu kita bahas cuma satu pertemuan. Nah, kalau ini kita bahas di 12 pertemuan gitu ya untuk mata kuliah ini. Nah, yang kedua, karena memang permasalahan requirement ini lebih condong ke interaksi dengan orang gitu ya, dengan manusia, maka sebenarnya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Selama kita bisa mendapatkan kebutuhan yang benar dari perangkat lunak yang mau kita bangun. Nah, tapi ada beberapa tips yang kita bisa ikuti gitu ya dari sini. Makanya kita ambil secara best practice gitu ya. Karena memang ngomongin manusia itu kita butuh experience khusus gitu ya. Karena itu lebih sulit ya daripada kita coding ya, daripada kita belajar bahasa pemrograman. Kemudian ada beberapa tahapan-tahapan juga yang harus kita selesaikan ya agar kita bisa mendapatkan kebutuhan yang tepat ya bagi perangkat lunak yang kita bangun. Nah, ini tadi role-nya adalah sistem analis dan bisnis analis gitu ya. Oke, ini aturan perkuliahan ya seperti biasa. Jadi mungkin aturan tambahannya tadi ya, karena saya lagi di kondisi sedang kuliah juga di Telkom University, melanjutkan ke S3, maka perkuliahannya bisa tentatif. Ini saya juga udah izin sama Kaprodi gitu ya. Jadi kalaupun bisa online, offline kita akan laksanakan secara offline. Kayaknya memang mostly offline harusnya ya. Cuman hari ini tadi mendadak aja ada urusan gitu ya. Terus nanti akan ada online juga beberapa kali ya sepertinya. Tapi tetap akan saya kabari dulu ya. Saya usahakan untuk mengabari itu di sehari sebelum gitu ya, biar ada persiapan. Nah, saya juga lihat tadi di kelas DSE, ini DSEA ya. Saya lupa DSEA ya. Memang ada mata kuliah bahasa Indonesia ya tadi pagi ya kalau nggak salah. Online juga gitu ya. Jadi saya sekalianin aja gitu ya di hari ini. Oke, bikin grup udah ya. Jadi kalau ada yang belum join grup, tolong di-invite dulu biar komunikasinya bisa lancar ya. Terus yang lain-lain kalau offline ya seperti itu gitu ya, sama aja gitu ya. Nah, karena memang kondisi kita bisa offline, bisa online, nanti untuk absensi tolong kalau yang online diisi di ini dulu ya, diisi di aplikasi Sinau dulu ya, di e-learning. Kalau offline nanti silakan untuk mengisi di form absensi yang disediakan. Nah, karena memang saya kondisinya lagi tentatif online dan offline, biasanya untuk nilai absensi itu 10% eh, udah aja gitu ya. Saya anggap semuanya hadir gitu ya. Jadi nilai absensi itu akan diberikan 10%. Kemudian tadi ada tugas dan kuis gitu ya, itu 30%. UTS dan UAS itu masing-masing 30%. Nanti kuisnya itu pilihan ganda ya, UTS-nya juga pilihan ganda, UAS-nya juga pilihan ganda ya. Tapi ada tugas kayaknya nanti. Kalau tugas ini saya harus nunggu Bu Puspita dulu gitu ya. Jadi atau enggak tugasnya. Jadi kalau nggak ada ya udah berarti pembaginya 30% itu untuk kuis semua. Kalau untuk nilai ya biasa, ini nilai standar Unjani ya. Jadi kita tidak boleh menurunkan standar, artinya tidak mungkin yang dapat 70 itu A gitu ya. Jadi tetap aja 100 sampai 80 ini A. Nah, yang kita bisa lakukan hanyalah bagaimana cara mencapai A itu gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dinilai gitu ya. Oke, untuk materi eh, ujung-ujungnya itu adalah dokumen SRS ya, Software Requirement Specification.
Tapi yang pertama kita akan bicarakan tentu saja problem definition yang pasti gitu ya. Lalu ada istilah-istilah di requirement itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang kualitas dari requirement. Nah, di semester 7 nanti teman-teman juga akan ada mata kuliah kalau di DSE itu jaminan kualitas perangkat lunak ya atau software quality. Nah, software quality itu tuh membahas semua tuh ya quality requirement, quality design, quality code dan lain-lain gitu ya. Nah, salah satunya karena kita lagi membahas tentang requirement nih ya. Jadi kita ngomongin requirement dengan lebih detail ya. Jadi ada quality requirement-nya. Bagaimana caranya nanti agar kita bisa melaksanakan suatu requirement engineering ya, mendapatkan kebutuhan dari user dan kebutuhan itu memang benar-benar berkualitas gitu ya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk kerja praktik nantinya karena kerja praktik mostly bikin software gitu ya di organisasi dan juga akan bisa digunakan di tugas akhir ya apabila tugas akhirnya adalah proyek pembuatan perangkat lunak. Jadi kalau tugas akhirnya nanti adalah proyek, artinya teman-teman harus datang ke suatu perusahaan mencari permasalahan yang ada di situ gitu ya untuk diselesaikan menggunakan perangkat lunak. Nah, untuk itu kan kita perlu wawancara ya, kita perlu observasi dan semua teknik-teknik elicitation yang akan kita coba lihat gitu ya. Kalau di APPL itu kan hanya terbatas ya, kalau nggak wawancara, observasi, kuesioner dan rapat kalau nggak salah. Nah, teknik elicitation itu ada banyak ya, ada sekitar 8 atau 9 gitu ya sebenarnya. Dan kita kita lihat juga contoh-contoh mana sih cara-cara yang terbaik tergantung dari kondisi organisasi itu. Ya, misalnya eh, si perusahaan itu dia sudah punya sistem nih gitu ya. Terus sistemnya akan diperbaharui. Apakah masih perlu kita lakukan wawancara gitu ya? Atau kita lakukan cara yang lain gitu ya? Tapi ada juga kondisi suatu perusahaan itu sistemnya nggak ada gitu ya. Nah, sehingga untuk mendapatkan requirement itu kita harus ngapain aja? Ya, apakah wawancara aja cukup ya ataukah kita harus ditambah observasi atau harus kita kerjakan semuanya? Nah, itu ada di requirement elicitation nantinya. Kemudian yang masalah requirement itu tentu saja akan ada analisis sistem, analisis requirement ya dan negotiation tentunya. Nah, ini memerlukan apa ya? Public speaking yang bagus ya karena negosiasi dari requirement itu kebanyakan diputuskannya gitu ya. Jadi misalnya oke, perusahaan ini akan membuat suatu sistem keuangan misalnya dengan fitur sebagai berikut. Nah, siapa sih yang mengesahkan fitur itu? Itu biasanya pihak eksekutif. Ya, pihak eksekutif itu ya pemimpin perusahaan, pemimpin divisi, direktur perusahaan gitu-gitu ya. Dan di-share biasanya ke internal organisasi. Jadi kita mainnya negosiasi juga gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin nominal proyek, kita tahu berapa harga proyek, kita tahu berapa programmer yang dibutuhkan, ya waktu yang dibutuhkan untuk membuat itu sebenarnya dari requirement dulu. Jadi biasanya setelah MOU, ya MOU itu perjanjian kerjasama, mau bikin sistem keuangan misalnya, fiturnya apa saja, nah fitur itu kita bisa gali dari requirement, kemudian baru nanti disebutkan berapa sih nominal dari project ini gitu ya. Nominalnya, waktunya, orang-orangnya, ya, siapa yang bertanggung jawab dan seterusnya itu ditentukan semuanya dari fase requirement gitu ya. Nah, makanya kita perlu negosiasi untuk itu. Ini kalau ada teman-teman yang berminat misalnya mau menjadi sistem analis atau menjadi bisnis analis ya. Kemudian ada proses validation and verification. Nah, ini diperlukan juga gitu ya agar requirement yang memang kita kerjakan itu sudah fix ya dan itu memang benar-benar akan kita develop. Ya, biasanya kalau kita ke perusahaan itu ketemu si A bicaranya beda, ya si B bicaranya beda. Nah, yang mana sih yang harus kita ikuti? Nah, itu perlu yang namanya validation dan verification. Karena di beberapa software development life cycle, hampir semua bahkan gitu ya, requirement ini memang harus clear dulu gitu ya. Kalau kita ngomongin agile
terus kita ambil Scrum, di mana fungsi perangkat lunak itu menjadi suatu backlog, maka fungsi perangkat lunak ini harus clear dulu di depan, gitu ya. Kalau sudah clear, baru bisa dibuat perangkat lunaknya dalam bentuk sprint. Tapi kalau pendekatan evolusioner atau prototype itu bisa aja ya, requirement-nya belum beres. Cuman kalau menggunakan prototype itu agak riskan ya, karena memang requirement itu akhirnya digali terus, tapi nggak tahu kapan beresnya gitu ya, karena dia bentuknya iteratif gitu ya. Oke, lalu ada requirement management, ini mengatur requirement management. Kan misalnya saya mau wawancara nih dengan pihak keuangan. Saya punya timeline untuk wawancara itu 2 minggu misalnya. Nah, tapi orang keuangan itu nanti misalnya ketemunya hanya bisa di weekend gitu ya. Terus begitu saya mulai project nih ya, sebagai sistem analis, saya kan nggak tahu siapa-siapa tuh di perusahaan itu gitu ya. Nah, bagaimana caranya saya mendekatkan diri dengan mereka? Karena tidak mungkin mereka akan memberikan informasi ke kita karena mereka nggak kenal kita gitu ya. Katakanlah kita itu adalah petugas gitu ya, sistem analis, kita membawa apa sih namanya, lanyard misalnya, bahwa kami adalah tim yang diutus oleh perusahaan untuk membuat software dan saya tugasnya sistem analis misalnya ya. Walaupun memang sudah seperti itu, belum tentu kalau kita nanya sama orang keuangan mereka welcome gitu ya, karena mereka pasti akan bertanya Anda siapa gitu ya, ngapain Anda di sini dan seterusnya gitu ya. Sehingga em, kalau ada yang merasa dirinya introvert emang agak susah jadi sistem analis ya. Ya nggak introvert banget lah, harusnya sih ya bisa dilatih lah itu ya. Jadi jangan mengaku diri sebagai introvert dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat frekuensi pekerjaan dalam suatu organisasi nih ya, misalnya saya punya perusahaan software developer, terus saya akan membangun aplikasi di keuangan misalnya di rumah sakit. Nah, biasanya dalam suatu perusahaan sistem analis dan bisnis analis itu jumlahnya lebih sedikit daripada programmer gitu ya. Secara umum bisa 1:20 atau 1:30, 1:20 biasanya. Jadi satu orang sistem analis, programmernya 20 orang biasanya. Terus kalau kita ngomongin nanti jadi software tester itu biasanya 1:10 gitu ya. Satu software tester, 10 programmer. Kalau kita ngomongin ke software designer, nantinya itu 1:20 juga sama gitu ya. Jadi kalau memang pengen peluang masuknya besar itu programmer tentu saja gitu ya. Cuman kalau mau lihat gaji, gaji lebih kecil programmer tentunya ya. Cuman kalau kita mau menjadi sistem analis itu memang bukan coding ya skill yang diharapkan di sini. Cuman kalau kalian dari programmer menjadi sistem analis bisa nggak, bisa aja gitu ya, nggak masalah. Tapi ya itu tadi ya, skillnya itu bukan coding, bukan mendesain software, bukan menguji software. Jadi intinya di sini tuh nggak ada kaitannya dengan programming aja skillnya ya. Tapi skillnya banyak kan terkait dengan soft skill ya, berkomunikasi, berinteraksi, ya gitu-gitulah ya. Memang nggak cocok untuk yang introvert gitu. Kalau ada trend requirement ya, dari kita lihat bisa dari berbagai sudut pandang software development life cycle tentunya. Karena requirement dari apa waterfall bisa beda, agile bisa beda gitu ya. Kemudian ada conflict resolution, karena kalau berinteraksi dengan orang itu nggak mungkin nggak konflik gitu ya. Pasti konflik, pasti miscommunication, pasti konflik ya. Nah, kalau itu udah terjadi gimana cara menyelesaikannya gitu ya. Kalau kita coding misalnya konflik sama orang pasti enggak gitu ya. Paling kalau kita coding konfliknya sama laptop sama komputer. Cuman kan solvingnya lebih mudah ya daripada ada problem dengan orang gitu ya. Kalau saya misalnya wawancara dengan apa direktur perusahaan, tiba-tiba direktur perusahaannya tersinggung misalnya, nah itu ribet gitu ya. Itu bisa menjadi hal yang panjang ke belakangnya gitu ya. Makanya nanti akan ada konflik resolution ya. Ada beberapa praktis, ada beberapa kemungkinan terjadi konflik, dan yakinlah kalau kita sebagai sistem analis itu tidak mungkin tidak konflik dengan orang gitu ya. Pasti berantem, pasti berantem.
Ya, dan itu tidak terhindari ya, apalagi untuk project-project yang nilainya miliaran ya nggak mungkin kayak santai aja gitu ya. Oh ya nggak apa-apa bro, lanjut aja nggak mungkin gitu itu nggak mungkin banget gitu ya. Terus aku paham apa yang kamu mau nggak mungkin gitu ya. Itu nggak mungkin ya pasti berantem. Jadi nggak mungkin tidak berantem, makanya ada practices tentang konflik resolutionnya juga gitu ya. Ini teman-teman pasti ngalamin sih nanti ketika di kerja praktek atau tugas akhir tapi mengambil project ya. Pasti ngomong sama orang. Ya nggak mungkin orang itu, iya silakan bikin apa saja kan nggak mungkin. Pasti pasti akan berantem gitu ya. Pasti akan ada konflik, miskomunikasi, dan seterusnya lah gitu ya. Makanya kita coba lihat konflik resolutionnya dan yang terakhir itu adalah dokumen SRS ya tentu saja. Karena target daripada requirement system itu adalah software requirement specification. Inilah yang akan mendasari suatu project ya. Dimulainya kick off. Jadi kalau project itu kick off itu berarti udah mulai ya. Itu setelah SRS dibuat. Kick off itu artinya kita udah tahu nilai project berapa, kita udah tahu tim kita siapa, berapa lama kita ngerjain, usernya siapa yang handle dan seterusnya. Kalau belum kick off, ya berarti belum beres SRS-nya. Kalau cuman MOU doang itu baru perjanjian kerjasama aja. Saya ingin bikin software di tempat Anda gitu ya. Atau saya mengundang Anda untuk membuat software di tempat kami karena kami butuh suatu perangkat lunak. Nah, itu baru MOU aja. MOU itu tidak punya nominal, tidak punya harga, dia tidak punya value yang kuat. Dia tuh hanya membuat ikatan, membangun ikatan doang. Tapi kalau sudah muncul harga, muncul jumlah orang, muncul human resource dan lain-lain itu setelah SRS, gitu ya. Ya siapa tahu kan dari beberapa orang ini ada yang mau jadi sistem analis itu ya kita nggak tahu karena keahlian orang-orang itu kan bisa berbeda-beda gitu ya. Ada yang sukanya coding, ada yang sukanya ngomong sama orang gitu ya. Ada yang imajinasinya bagus, nah itu cocok jadi software designer tuh gitu ya. Ya, dan lain-lain. Tapi kalau mau jadi pengacara salah jurusan ya tetap aja ya. Jadi pengacara salah jurusan. Ya, kalau mau jadi pengacara masuk prodi hukum. Kalau mau jadi ekonom masuk ekonomi tentu saja. Kalau mau jadi guru boleh kuliah di UPI gitu ya atau di stika apa di apa yang sebelah Jenderal Ahmad Yani juga. Nah, kalau di kita ya programmer, sistem analis ya, software tester, data analis kalau di DSE gitu ya. Nah, gitu-gitu gitu ya, pekerjaan yang nantinya skill kuliah kita kepake gitu ya. Tapi misalnya kalian berencana nanti kuliah hanya kuliah kerja ya kerja gimana nanti ya udah nggak masalah juga sih gitu ya. Itu bebas saja. Oke, nah ini referensinya ya karena memang mata kuliah kita adalah bagian dari RPL tetap Pressman tentu saja gitu ya. Tapi pendalamannya kita di sini nanti ya bukunya Microsoft nih dari Carl Wiggers Software Requirement edisi ketiga Best Practices kita lihat Best Practices ini pendalaman. Jadi bukunya tebal tapi bahas requirement doang gitu ya. Kalau RPL-nya Pressman itu kan tebal tapi semua dibahas gitu ya. Mulai dari requirement, software planning, design, testing, implementation, deployment itu semuanya dibahas di buku Pressman. Nah, tapi kalau mau detail ke ini gitu ya. Nah, lalu kita menggunakan bukunya Elizabeth Hull. Ini terbitan Springer, ini penelitian ya bukunya. Bukunya itu isinya dari penelitian. Banyak dari penelitian ya karena memang kan mata kuliah pilihan itu biasanya materinya itu yang state of the art ya, yang terbaru gitu ya. Walaupun nanti kita pakai buku yang tahun 2011 gitu ya. Karena memang hanya satu ini bukunya. Gitu ya. Requirement ini 2011 juga masih aman sih gitu ya. Kalau yang terbaru banget itu em, secara practicesnya banyak kayaknya kayak menggunakan AI gitu ya, menggunakan beberapa tools yang bisa mencatat. Nah, cuman kalau karena mata kuliah kita itu nggak ada practicesnya langsung, artinya nggak ada praktikumnya gitu ya, dicobanya juga nanti gitu ya, maka kita akan bahas teori, ya, filosofi itu yang lebih banyak nantinya. Gitu ya. Jadi ini tiga referensi kita nih. Oke, ada mata kuliah pengantarnya sedikit ya. Tapi sebelum kita mulai, mungkin ada pertanyaan dulu terkait hal yang di atas. Atau ada yang mulai mau meniti karir sebagai sistem analis mungkin. Ada yang mau meniti karir sebagai bisnis analis.
Ada yang ingin mulai melatih skill itu mungkin? Atau ada pertanyaan apa? Boleh silakan bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, tidak apa-apa ya. Kita lanjut aja di pengantar ya sebentar. Karena ini pertemuan pertama ya kita tidak akan lama gitu ya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah tentang software requirement intinya. Ya, di mana software requirement ini adalah bagian daripada software development life cycle. Ya, tentang life cycle dari pembangunan perangkat lunak. Nah, ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, tahapan ini adalah basis ya atau dasar dari setiap project. Project tidak akan dimulai atau tidak akan kick off kalau require-nya belum ada. Ya, requirement ini lama ya, membutuhkan waktu yang lama. Waktu itu pernah saya share di RPL, ada grafik gitu ya. Kalau kita bandingkan lamaan mana antara software requirement dengan implementation atau coding, itu lebih lama ini. Jadi perbandingannya 1 banding 2 gitu ya. Kalau requirement saya bisa dapatkan dalam 2 bulan, itu berarti codingnya cukup 1 bulan saja, gitu ya. Ya 2 banding 1, gitu ya. Sama dengan software design juga sama. Kalau requirementnya saya dapatkan selama 2 bulan, mendesain softwarenya cukup 1 bulan saja. Ya, menguji softwarenya bahkan bisa lebih cepat, gitu ya. Jadi memang requirement ini kalau kita lihat dari mulai requirement, desain, coding, implementasi, testing, deployment dan maintenance, software requirement ini adalah yang paling lama dalam satu siklus tapi ya. Kalau siklusnya selalu berlanjut itu yang paling lama tuh di maintenance ya. Maintenance itu misalnya kita ngerjain softwarenya 1 tahun, maintenance-nya bisa 4 tahun gitu ya. Maintenance itu bisa lebih lama karena memperbaiki bug, memperbaiki error itu ada di maintenance. Tapi kalau kita berbicara satu siklus gitu ya, 1 tahun kita bikin aplikasi, maintenance itu paling 2 bulan gitu ya. Coding sebulan, testing sebulan, desain sebulan, nah sisanya ngapain requirement ini biasanya. Jadi requirement ini emang melelahkan, melelahkan, lama, gitu ya, lama dan cukup melelahkan. Karena memang yang akan kita ajak ngobrol itu adalah stakeholder. Ya, kita ngajak ngomong user. User itu kan macam-macam orangnya, gitu ya. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang mau pensiun, ada laki-laki, ada perempuan, gitu ya. Dengan kondisi yang berbeda-beda, ada yang perempuan masih single, ada yang sudah suami, ada yang sedang hamil, gitu ya, macam-macam. Gitu ya. Bapak-bapaknya juga macam-macam kondisinya tuh, gitu ya. Belum lagi kita ketemu pihak eksekutifnya, pemimpin divisi, pemimpin perusahaan, direktur, dan seterusnya itu bisa macam-macam ceritanya gitu ya. Ada yang baik, ada yang suka ngegosip, ada yang suka menceritakan kehidupannya, gitu, macam-macam gitu. Nah, customer juga sama gitu ya. Customer ini kalau user itu kan orang yang nantinya akan menggunakan aplikasi kita. User itu pengguna aplikasi langsung. Kalau customer ini adalah orang yang meminta kita untuk membuat aplikasi. Tapi customer juga bisa sebagai user gitu ya. Ini orang yang meminta kita, gitu ya. Kemudian di berbagai kondisi kita juga akan ada supplier nih, misalnya membutuhkan suatu platform berbasis Android. Nah, karena kita nggak punya orangnya, ya kita bisa minta tolong pihak yang lain, gitu ya. Nah, itu kan berarti kan ngobrol lagi, negosiasi lagi, dan seterusnya. Lalu developer itu kita sendiri dan tim kita, ya kalau misalnya satu rumah sakit yang ngerjain adalah 50 orang, ya kita ngobrol, kita memfasilitasi obrolan 50 orang gitu ya. Lalu bisnis itu sendiri. Karena yang namanya pembuatan aplikasi yang perlu digarisbawahi adalah perangkat lunak ini harus bisa menjadi solusi untuk masalah bisnis, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong masalah yang lebih banyak ya, jadi ada yang namanya company problem, masalah perusahaan.
Masalah perusahaan itu banyak, tidak hanya masalah bisnis gitu ya. Nah, kalau perangkat lunak itu biasanya lebih fokus ke masalah bisnis aja. Ya, kalau ngomongin masalah perangkat lunak tuh apa perusahaan tuh banyak. Nah, apakah semua masalah perusahaan itu bisa diselesaikan dengan perangkat lunak? Enggak, gitu ya. Enggak semua. Misalnya ada masalah konflik internal antara direktur dengan wakil direktur. Apakah bisa dihandle oleh perangkat lunak? Itu nggak bisa, gitu ya. Kemudian ada problem di mana misalnya ada suatu pegawai, pegawai ini nggak naik-naik pangkat nih, karena memang dia tidak layak naik pangkat karena skillnya nggak ada, gitu ya. Artinya dia mungkin tidak ikut pelatihan, tidak upgrade skillnya. Nah, apakah permasalahan itu bisa diselesaikan perangkat lunak? Nggak bisa juga, gitu ya. Terus untuk rekrutmen karyawan baru, gitu ya, di mana perusahaan itu membutuhkan skill, technical skill, soft skill, ya, dan lain-lain. Nah, apakah itu bisa dihandle oleh perangkat lunak? Nggak bisa. Jadi perangkat lunak itu bukan solusi pamungkas ya bagi perusahaan. Dia itu hanya menjadi salah satu bagian solusi saja, yaitu solusi bisnis biasanya. Jadi kalau kita ibaratkan perusahaan itu adalah 100%, software itu cuma bisa menyelesaikan 30%-nya aja. 70% itu bukan software yang beresin gitu. Tapi kalau semua orang sepakat kalau 50% problem di perusahaan itu diselesaikan dengan SDM gitu ya. Artinya kalau perusahaan itu bisa merekrut SDM yang bagus ya, itu 50% problem mereka beres gitu ya. Ditambah dengan software 30%-nya. Berarti mereka sudah menyelesaikan 80% problemnya mereka. Tinggal 20% aja. Jadi semua orang sepakat bahwa sumber daya manusia itu adalah salah satu solusi yang paling pamungkas dalam organisasi. SDM yang baik itu 50% problemnya hilang. Ya. Ditambah software yang bagus, 80% hilang problemnya. Sisanya tinggal kerja aja berarti gitu. Ya. Nggak ada tuh yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa perangkat lunak itu bukan solusi pamungkas. Sehingga kita juga harus bisa membedakan nih dari user nantinya. Apakah permintaan user itu menjadi suatu solusi bisnis? Ya, jangan sampai nanti permintaannya itu adalah permintaan internal, gitu ya, yang tidak ada kaitannya dengan bisnis. Misalnya, gitu ya, boleh nggak kalau laporan keuangan itu disubmit dulu, tapi di approve-nya belakangan? Itu kan nggak boleh, gitu ya. Harusnya kan kalau mau bikin laporan keuangan itu kan di approve dulu, baru dipublish, gitu ya, bukan dipublish dulu baru di approve. Nah, itu kan bertentangan dengan bisnis ya, itu jadinya personal, gitu ya. Atau dalam sistem akademik aja, boleh nggak dosen mengubah nilai mahasiswa setelah nilai itu dikunci gitu ya? Harusnya kan nggak boleh gitu ya. Coba teman-teman bayangin kalau misalnya dosen boleh mengubah nilai mahasiswa kapanpun yang dia mau, itu kan berbahaya jadinya. Ya, misalnya dari Mas Ferry misalnya, ketemu saya di mata kuliah RPL. Terus ketemu lagi di mata kuliah ini. Karena saya lihat Mas Ferry itu, wah kayaknya salah sih nilai saya kemarin tuh saya ubah nilai RPL. Ya kan nggak mungkin gitu. Jadi kalau kayak gitu kan artinya nanti dosen bisa semena-mena tuh ngasih nilai mahasiswa. Dia bisa membatalkan nilai itu, dia bisa mengganti nilai itu gitu ya. Nah itu kan bukan masalah bisnis ya, itu kan masalah personal gitu ya. Masalah orang gitu ya. Nah apakah itu bisa dihandle software? Ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi itu bukan masalah bisnis. Jadi permintaan yang kayak gitu ya maksudnya jangan di approve gitu ya. Artinya perangkat lunak yang kita buat itu jangan sampai dosen itu bisa ngubah nilai sinak jidat gitu ya. Jadi kalau nilainya sudah dikunci bahwa nilai RPL kamu adalah A misalnya ya udah sampai kapanpun nilai itu akan A. Apapun problemnya nanti gitu ya. Misalnya di tengah jalan ada problem misalnya dengan saya ya udah tetap aja nilai RPL-nya A. Karena kan itu udah selesai gitu ya. Nah, itu masalah bisnis tadi ya. Cuman itu aja ya. Software itu ingat hanya menyelesaikan 30% dari masalah organisasi. Nah, 30%-nya itu lebih banyak ke arah bisnis gitu ya.
Jadi kalau nanti teman-teman kerja praktek, teman-teman TA, teman-teman harus bisa menangkap mana yang memang kebutuhan bisnis yang diselesaikan dengan software, mana yang itu merupakan konflik internal ya, politik organisasi dan lain-lain itu harus difilter dengan baik. Memfilter itu sulit loh beneran. Belum lagi kalian harus punya knowledge terkait SOP di perusahaan itu. Ya kan ada SOP-nya. Mau ngambil cuti kan pasti ada SOP-nya kan. Pertama ngajuin dulu dan seterusnya. Tapi kalau cutinya adalah cuti orang tua meninggal gimana? Kan nggak mungkin izin dulu kan? Masa izin lupa minggu depan saya cuti ya? Kenapa ya orang tua saya meninggal kan nggak mungkin gitu ya? Jadi cuti kalau misalnya orang tuanya meninggal itu kan ada tuh diatur di undang-undang. Nah itu cuti boleh dilakukan dulu administrasinya belakangan. Kalau yang orang tua meninggal ya. Tapi kalau misalnya cuti tahunan itu izin dulu karena cuti tahunan itu kan biasanya terencana. Misalnya Pak, saya mau izin minggu depan mau cuti. Saya mau ngambil jatah cuti tahunan saya 3 hari. Nah, itu harus ngelapor dulu. Ya, jadi jangan jangan cuti dulu baru ngelapor itu melanggar. Kecuali yang tadi ya, yang cuti keluarga meninggal itu diberikan 1 hari atau 2 hari, 1 sampai 2 hari. Kan nggak mungkin izin dulu gitu ya. Itu mah cuti dulu berarti kan. Apalagi kalau orang tuanya di luar kota. Cuti dulu, melapor, setelah beres cuti kembali ke perusahaan lagi, baru selesaikan administrasinya. Ya bayangin aja kalau itu dulu kan, lapor dulu. Tapi kalau cuti tahunan gimana? Nah, itu harus lapor dulu gitu ya. Nah, itu kan solusi bisnis ya jadinya ya, bukan solusi pribadi, bukan solusi konflik dari organisasi, bukan politik dan seterusnya. Ya, jadi perangkat lunak itu memang harus dapat membangun dan memenuhi, dibangun dan memenuhi kebutuhan daripada ini gitu ya. Nah, tahapan ini biasanya kita lakukan agar semua orang itu mengerti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan. User tahu apa masalahnya, user tahu solusinya seperti apa, programmer tahu harus ngapain, kemudian supplier tahu dia harus bantu dari sisi apa, gitu ya. Lalu dari bisnis juga positioningnya tepat bahwa ini itu nanti akan menjadi solusi dari bisnis yang mana, gitu ya. Nah, jadi semua tadi itu harus memiliki satu kesepakatan yang sama, gitu ya. Jadi brainstorming, ya brainstorming. Jangan sampai nanti maksud user berbeda, maksud programmer berbeda, maksud software designer berbeda, semua orang maksudnya berbeda. Sehingga nanti kalau semuanya berbeda, pas softwarenya udah jadi, nggak bisa dipakai gitu ya. Karena semua orang memiliki interpretasinya masing-masing. Nah, justru di software requirement itu kita akan membulatkan, gitu ya, menyatukan semua interpretasi orang ya stakeholder tadi ke satu titik gitu ya, yaitu kebutuhan perangkat lunak ya. Titiknya itu adalah kebutuhan. Jadi user tahu butuhnya apa, customer tahu bahwa ini tuh butuh, supplier tahu dari kebutuhan itu dia mau support yang mana, developer tahu dari kebutuhan ini dia mau bikin apa ya, karena developer ini yang akan bikin, dan titik itu tuh ada di titik mana dalam bisnis sehingga itu bisa selesai gitu ya. Itu seperti itu gitu ya. Dan karena yang bukan manusia di sini cuma bisnis gitu ya. Tapi bisnis juga dibuat pakai bahasa manusia kan nggak mungkin bisnis itu tidak dibuat pakai bahasa manusia ya SOP-nya. Nah, artinya memang diekspresikan dengan bahasa manusia. Tentunya ada tantangan gitu ya dalam melakukan ini gitu ya. Yang pertama, kebutuhan itu tidak boleh ambigu, harus detail dan harus rinci. Karena kalau ambigu kan bisa multitafsir ya. Kalau nanti ada kebutuhan yang ambigu, nanti developer mengartikannya berbeda, user ngertiinnya berbeda gitu ya. Nah, kita harus tepat di satu titik. Artinya kalau ada definisi, kita gunakan definisi yang sama gitu ya. Semua orang harus paham definisi itu. Kalau kita punya satu istilah, semua orang harus paham dengan istilah itu gitu ya. Kalau kita ada satu klausa, semua orang harus paham tentang klausa itu ya dan seterusnya. Agar tidak ada ambiguitas. Kemudian tantangan berikutnya karena berhadapan dengan bahasa manusia nih, berarti perbedaan bahasa yang sering jadi masalah gitu ya. Waktu itu saya pernah project di geologi, saya nggak bisa bahasa Sunda kan dan nggak ngerti juga gitu ya. Tapi untuk ngajak Pak Herdi waktu itu. Jadi si usernya tuh ngomong bahasa Sunda halus, saya nggak ngerti gitu ya. Nah kan kalau misalnya ada perbedaan bahasa kan bingung gitu ya. Ini sebenarnya permintaannya apa? Gitu.
Jadi memang perbedaan bahasa ini menjadi sesuatu yang apa tantangan lah ya. Apalagi kalau teman-teman sebagai sistem analis tiba-tiba usernya dari luar negeri, nah mau nggak mau kan kita harus ngikutin bahasanya dia, gitu ya. Kalau misalnya usernya dari Cina, ya mau nggak mau kita harus belajar bahasa Cina. Jadi kalau usernya dari Malaysia itu mungkin masih bisa lah kita handle. Ya, jadi perbedaan bahasa dan bahasanya itu nggak bisa gimana kita, tapi gimana user, gimana customer gitu ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya dia bisa bahasa kita itu lebih enak. Tapi kalau enggak, ya kita yang harus ngikutin, gitu ya. Kemudian setiap requirement tuh ya harus disetujui, gitu ya. Karena kalau tidak disetujui nggak bisa jalan. Artinya kalau kita punya kebutuhan nih, kebutuhan ini belum disetujui untuk direalisasikan, maka nggak boleh kita mulai. Kalau kita paksa mulai, ya rugi, gitu ya. Kita bisa rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga. Karena kan programmer harus dibayar, gitu ya. Software designer harus dibayar, waktu terus berjalan. Lalu ada biaya operasional, misalnya selama waktu seminggu itu kan berarti ada biaya internet, biaya listrik, ya biaya-biaya lain yang harus dibayar, gitu ya. Jadi kalau requirement ini belum disetujui, project nggak akan dimulai biasanya. Dan intinya tidak bisa memuaskan semua orang. Jadi dari ini tadi user, customer, supplier, developer itu nggak bisa dipuaskan semua, gitu ya. Karena stakeholder yang terlibat banyak dan bisa menyebabkan konflik. Bukan mungkin lagi, udah pasti ya, pasti menyebabkan konflik. Nggak bisa nih kita ngomong sama user, usernya suka, gitu ya. Kita nggak ngomong sama customer, customernya juga suka, gitu ya. Nggak mungkin. Karena memang melibatkan banyak role, banyak orang, ya satu role aja. Misalnya kita ngomong user aja. User untuk bagian keuangan itu kan nggak satu orang tuh, gitu ya. Bisa satu divisi, bisa yang lain ya. Karena kalau keuangan itu kan semua karyawan terlibat ya untuk itu. Misalnya saya terlibat nggak di aplikasi keuangan sebagai dosen terlibat karena nanti ada slip dosen yang harus dikirimkan ke saya, kemudian saya laporkan kembali kan gitu ya. Jadi tidak bisa memuaskan semua orang, gitu ya. Kalau kita sebagai sistem analis, tentu saja kita harus bijak ya. Yang mana orang yang harus kita ajak bicara, gitu ya. Yang mana orang yang kita percayai omongannya dan seterusnya. Pasti ada aja kita ketemu gini misalnya, kenapa sih permintaan saya kemarin tidak diikuti? Itu pasti ada aja yang ngomong kayak gitu. Tapi kita harus tahu orang ini sebenarnya meminta suatu fungsi di perangkat lunak itu untuk kebutuhan dia pribadi atau untuk organisasi nih, gitu ya. Kalau permintaannya untuk pribadi ya jangan kita turutin ya apapun itu. Nanti dia bete sama kita pasti dia pasti marah-marah ya. Udah, itu menjadi resiko gitu ya dari pekerjaan kita dan memang seperti itu, gitu ya. Nah, lagi kita memulai ya sebagai sistem analis, pertama kali misalnya MOU minggu kemarin. Kemudian kita sebagai sistem analis diminta untuk datang hari ini menggali requirement. Tentu saja requirement yang kita gali itu ya nggak akan sempurna ya, karena orangnya kita baru tahu, organisasinya kita juga baru tahu gitu ya. Misalnya selama ini saya menghandle project di kampus, tiba-tiba saya disuruh menghandle project di rumah sakit ya, kan saya harus paham dulu nih gitu ya, rumah sakit itu apa, kemudian orang-orang yang terlibat itu di divisi apa aja, role-nya apa aja gitu ya. Lalu administrasi rumah sakit itu kayak gimana, kan saya harus mempelajari itu dulu. Ya belum orang-orangnya yang saya tidak kenal sama sekali gitu ya. Jadi tidak mungkin yang namanya requirement ini cukup 1 hari, cukup 2 hari, nggak mungkin. Gitu ya. Nggak mungkin. Ya kalau kerja praktek itu 2 bulan ya, itu setengah 1 bulan itu requirement aja itu biasanya. Nggak mungkin requirement cuma 5 hari, nggak mungkin. Karena dalam 5 hari itu ya kita juga kenal enggak gitu ya dengan orang-orangnya. Belum lagi budaya mereka kita nggak tahu ya, role-nya mereka di dalam suatu divisi kita nggak tahu. Untuk memahami itu aja perlu waktu lama. Ya, jadi nggak mungkin gitu ya 2 hari 3 hari beres gitu ya. Dan pasti akan ada rintangannya, tapi kalau kita jalani dengan baik ya, kita ikuti aturan best practice-nya, kita bisa humble dengan orang ya, sehingga orang itu mau kita wawancarai dan memberikan apa informasi dengan benar ke kita, ya itu pasti akan bisa kita dapatkan ya requirement yang sempurna gitu, yang utuh. Nggak sempurna juga sih, yang utuh gitu ya, karena tidak ada kesempurnaan di requirement.
Terus kalau misalnya requirement ini nggak beres, itu pasti kemungkinan project gagal. Waktu itu di RPL juga saya tampilin ya. Kegagalan terbesar itu adalah di requirement. Jadi kalau requirement gagal, project gagal. Kalau codingnya gagal, project gagal nggak? Belum tentu karena kita punya supplier gitu ya. Misalnya programmer kita tidak kompeten nih untuk bikin aplikasi. Apakah project langsung gagal? Enggak. Kita bisa minta orang lain untuk kerjain itu gitu ya. Jadi kalau kegagalannya ada di coding, itu lebih mudah diperbaiki. Kalau gagalnya di desain itu juga lebih mudah diperbaiki. Tapi kalau requirementnya yang gagal, ini perbaikinya susah, susah gitu ya. Apalagi kalau ada mispersepsi. Misalnya ada satu requirement nih, requirement ini mispersepsi ternyata. Jadi softwarenya pas mau dikasih ditolak. Nah kan cost-nya lumayan tuh gitu ya. Bayar programmernya, bayar software desainernya, waktu, tenaga, macam-macam gitu ya. Jadi memang di requirement ini kita harus beresin. Jadi kalau nggak beres kemungkinan projectnya itu gagal. Dan requirement juga menjadi suatu bagan navigasi. Jadi dia itu akan mendrive project ini seperti apa nantinya selama berjalan, gitu ya. Makanya penting banget ya di sini itu titik kritis ya dari ngedevelop perangkat lunak itu bukan masalah coding yang utama. Codingnya gampang beneran. Apalagi ada ChatGPT kan sekarang tinggal tanya-tanya aja gitu ya. Misalnya saya mau bikin aplikasi. Kemudian aplikasi itu kalau misalnya ada customer yang make, ada notifikasinya. Itu kan tinggal tanya ChatGPT ya, bagaimana cara membuat notifikasi yang dikirim ke WhatsApp gitu ya. Ya udah ChatGPT aja, gampang kan gitu ya. Tapi apakah itu dibutuhkan kan gitu kan? Kalau itu nggak dibutuhkan, ngapain kita cari gitu ya? Jadi memang sesungguhnya programming itu gampang ya. Memang programming itu gampang banget ya. Kalau kalian pernah mencoba menjadi sistem analis, mencoba jadi software designer, programmer, dan software tester, kalian pasti akan setuju dengan saya bahwa mending coding deh gitu ya. Tapi kalau ngomongin duitnya ya mending jadi sistem analis. Duitnya banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari pekerjaannya, coding itu adalah pekerjaan yang paling mudah ya, yang paling gampang gitu ya. Nanya ChatGPT aja masalah kita selesai. Kalau ini kan nggak bisa kita tanya ChatGPT kan? ChatGPT, kita nanya ChatGPT apa saja fungsi yang dibutuhkan di rumah sakit. Ya ChatGPT bisa jawab sih, tapi apakah itu beneran dibutuhkan kan kita nggak tahu gitu ya. Tetap harus dikonfirmasi lagi pada orang di rumah sakit itu kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu gitu ya. Nah, requirement itu menjadi dasar daripada 5 hal. Yang pertama dari project planning tentu gitu ya. Requirement beres, kita tahu berapa budgetnya, berapa orang yang akan mengerjakan, waktunya, kebutuhan lainnya, resikonya, ya semuanya gitu ya, kita tahu. Ya, termasuk ini ya resiko gitu ya. Kemudian requirement akan menjadi dasar daripada acceptance test. User ketika bilang, "Oh, ini sistemnya sudah sesuai." Sesuai itu kan ada benchmark ya, ada perbandingan. Kita ngomong sesuatu itu sesuai dari mana? Dari apa yang kita bandingkan gitu ya. Nah, pembandingan itu adalah dari requirement. Ya, ada satu requirement, misalnya pencatatan rekam medis di rumah sakit. Jadi softwarenya. Terus user bilang, oh iya ini sudah sesuai. Sudah sesuai berdasarkan apa? Berdasarkan requirement, gitu ya. Karena requirement ini ditandatangani, gitu ya. Di dalam software testing itu ada yang namanya DOD, Definition of Done. Apa definisi suatu fungsi itu sudah selesai, gitu ya. Nah, itu semua kaitannya dengan requirement. Kalau nggak ada itu, nggak beres-beres kita kerja gitu ya. Apa definisi selesai? Kalau nggak gali kubur kan jelas definisi selesai ya. Gali kubur itu berarti panjang kali lebarnya 2 kali 1 gitu ya. Dalamnya sekitar 3 meter selesai gitu ya. Definition of done-nya gampang kan. Kalau kita baru ngegali 2 meter kali setengah ya masih ada setengah lagi gitu ya. Kalau dalamnya masih semeter masih ada 2 meter lagi gitu ya. Kalau gali kubur. Tapi kalau software itu kan agak susah gitu ya. Nggak, dia nggak punya panjang, nggak punya lebar gitu ya. Nggak punya kedalaman. Nah, maka apa definition of done? Apa definisi suatu pekerjaan itu selesai? Kan beda. Kalau disuruh orang tua kita beli beli cabe di warung itu kan definition of done-nya berarti kan kita udah balik, cabenya kita kasih selesai gitu ya. Nah, kalau software itu kita nggak tahu nih definition of done-nya. Makanya kita create definition of done itu di requirement gitu ya.
Lalu requirement ini sebagai dasar dari trade-off, tanda selesainya suatu project, dan untuk change control juga. Karena dalam suatu pengerjaan project, misalnya setahun nih kita ngerjain software, pasti di tengah-tengah itu ada perubahan. Oh, misalnya fungsinya ditambahin. Oh, fungsinya dimodifikasi. Oh, tidak sesuai lagi nih fungsinya dengan bisnis kita. Jadi, ini diubah misalnya. Misalnya gini ya, apa? Awalnya kita perusahaan itu pengen buat aplikasi absensi, misalnya pakai kartu pegawai, tab misalnya. Nah, seiring berjalannya waktu, perusahaan itu kerjasama nih dengan perusahaan lain. Kemudian mereka minta diganti, absensinya jangan pakai tab kartu, tapi pakai fingerprint. Kan tengah jalan berubah tuh gitu ya, requirement-nya. Yang tadinya pakai kartu, sekarang pakai fingerprint, ya udah berubah gitu ya. Nah, untuk mengendalikan itu gitu ya. Karena nanti apakah perubahan itu masih masuk ke cost kita? Apakah perubahan itu harus menambah extra cost gitu ya? Harus menambah cost lagi gitu ya. Nah, itu semuanya diatur di requirement-nya. Itu jadi dasar. Ini penting banget nih dasar ini ya. Jadi kalau requirement-nya nggak beres, project planning-nya berantakan. Resiko yang akan kita hadapi kita nggak tahu gitu ya. Terus nanti kalau udah selesai tandanya apa nggak tahu juga. Nggak beres-beres aplikasinya. Kalau tengah-tengah ada permintaan perubahan, apa yang kita lakukan? Kita nggak tahu gitu ya. Ini 5 hal yang mendasar ya, yang memang ini semuanya apa urgent ya, semuanya itu memiliki tingkat urgensi yang tinggi ya, yang harus diselesaikan dan itu menjadi dasar daripada requirement. Oke, oke itu saja mungkin ya pengantar. Jadi itu secara garis besar ya, kenapa kita harus belajar mata kuliah ini. Baik, sebelum saya tutup,